senjata tertentu, kemudian merusak properti orang lain dan menimbulkan keributan dan menimbulkan keresahan masyarakat di area publik. Nah, yang terakhir yang saat ini viral, baru-baru viral, terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas kepolisian, dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain, tindak pidana lain, yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di apartemen Casa Grande, di mana diawali adanya sekelompok orang, sejumlah 7 orang. Jadi apa yang di media sosial disebutkan 30 orang, hasil penyelidikan kita, pemeriksaan kita ternyata hanya 7 orang. Ini mendatangi korban atas nama Elizabeth Clara di apartemen Casa Grande, tapi sebelumnya bertemu dengan supirnya dulu, kemudian tiba-tiba merampas kunci mobil ini, dan menurut keterangan supir, pelaku ini mengancam, "Saya bunuh kamu." Ini hasil pemeriksaan, "Saya bunuh kamu." Diambil kuncinya, ambil mobilnya, masuk ke dalam, ketemu korban Elizabeth Clara ini, kemudian terjadi perdebatan untuk menunjukkan dokumen, surat tugas dan sebagainya yang sebagai persyaratan dalam penarikan, kemudian dicoba ditengahi oleh Babin Kaptipmas yang memang sedang bertugas di sana, yang selalu tugasnya adalah melaksanakan problem solving sebagai problem solver antara masyarakat. Ya, karena memang terjadi hal seperti itu akan didamai, justru diadakan perlawan oleh kelompok itu. Jadi kalau sekedar memaki, ini bukan memaki rekan-rekan sekalian, ya, tetapi adanya paksaan fisik maupun psikis sehingga petugas yang sendirian itu bisa berbuat atau tidak berbuat. Bukan hanya sekedar memaki, ada ancaman fisik maupun psikis dan ancaman kekerasan. Sehingga kami terapkan pasal 214 KUHP, pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun. Dan ini peringatan juga, artinya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ya, apabila fenomena ini terjadi lagi, ingat kami adalah representasi pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Diancam hukuman 7 tahun apabila 2 orang atau lebih melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, kemudian ada LP baru lagi yang dilaporkan oleh saudari Elizabeth Clara ini. Kita konstruksikan pasalnya antara lain adalah pasal 365 pencurian dengan kekerasan, pasal pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang fidusia, nanti akan dijelaskan baik oleh perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, ya, kemudian dari OJK juga akan jelaskan. Yang jelas, apabila ada cedera janji ataupun uang prestasi antara debitur dengan kreditur, kemudian tidak terjadi kesepakatan, itu tidak serta-merta penerima fidusia ataupun yang mewakilkan pada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan, bisa melalui penetapan pengadilan. Apabila ini tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah tindak pidana. Nah, ini supaya masyarakat juga paham, ya, jangan sampai nanti tiba-tiba debt collector yang memaksa mengambil itu menjadi tindak pidana baru. Nah, apalagi kita rangkaikan tadi ada perlawanan terhadap petugas, kita konstruksikan dengan pasal ini. Sekarang sedang kita adakan pemeriksaan terhadap pelaku 7 orang ini. Kami respon cepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang, kemudian
baru tadi pagi tiba dari Provinsi Maluku ya, Pulau Saparua. Dari Ambon 2 jam lagi nyebrang laut kita tangkap. Jadi kita serius dalam menangani ini, keresahan publik ini, dan kami masih mengejar 4 orang yang lain. Jadi dalam konstruksi pasal kami ada perbuatan melawan hukum. Walaupun yang bersangkutan membawa surat perintah tugas dan sebagainya itu menjadi instrumental delik, alat kejahatan, karena yang terjadi adalah paksaan dan ancaman kekerasan. Kami sedang mengejar 4 orang lagi. Yang pertama bernama Eric Johnson Saputra Simangunsong. Ya, kalau di media sosial itu yang garis-garis biru. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis. Ya, residivis di Banyumas kasus penganiayaan. Ya, kemudian ada 3 orang lagi, inisialnya BL, JM, JH. Oleh karenanya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, kami mengimbau terhadap orang-orang ini agar segera menyerahkan diri, karena kami akan kejar terus. Dan setelah ini aku akan sebar daftar pencarian orang termasuk foto-fotonya ke seluruh kantor kepolisian untuk sama-sama menangkap yang orang ini. Ya. Ini tidak boleh lagi terjadi perlawanan terhadap petugas dan juga mengintimidasi masyarakat, tidak boleh terjadi. Ini contoh yang sangat buruk. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini ingin memberikan deterrence secara spesialis buat pelaku tidak pidana ini, maupun secara generalis. Jangan ada yang coba-coba lagi, debt collector lagi, preman-preman yang lain berbuat seperti ini, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi deterrence secara spesialis maupun generalis kami akan kejar. Ya. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, ini penyidikan sedang berlangsung. Ya, memang karakteristik premanisme ini rekan-rekan sekalian, itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam. Masyarakat itu sebenarnya takut, resah, tapi kalau mau melaporkan ke polisi dia juga takut karena diancam. Ini terjadi. Kami dapat laporan dari beberapa wilayah dan kami sudah berkoordinasi dengan criminal justice system, pihak kejaksaan dan lain sebagainya, bagaimana melindungi pelapor sehingga tidak terjadi lagi fenomena silent sound ini. Tidak ada terjadi fenomena masyarakat takut terhadap aksi premanisme yang terjadi dan membuat resah warganya. Dan kami juga sejak viralnya kasus ini banyak terima laporan ancaman-ancaman. Kami ada rekamannya semua, sehingga orang ini takut lapor ke polisian. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Kalau ada fenomena seperti ini segera laporkan ke pihak kepolisian. Direktif Kapolda Metro Jaya dan juga perintah Bapak Kapolri berantas premanisme. Tidak ada lagi terjadi intimidasi terhadap warga, terjadi ancaman-ancaman dan menimbulkan keresahan ataupun fear of crime di kalangan masyarakat. Saya kira demikian.